Rahim qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang sunnah uzlah atau menyendiri. Sekarang menerangkan babu fadlil ikhtilat bin nas. Bab keutamaan ikhtilat. Ikhtilat ini campur ya. Campur dengan manusia. Kalau bahasa yang lebih enak adalah keutamaan bermasyarakat. Wa huduri juma'ihim dan menghadiri perkumpulan di masyarakat. Wa jama'atihim dan berjamaah dengan masyarakat. Maksudnya ini menghadiri masyarakat dan jamaah masyarakat ini adalah contohnya kalau di Indonesia ya rukeman, ya sholawatan, ya tahlilan. Kalau diundang pernikahan ya datang. Undangan pelet beteng ya Rabu. Itu namanya keutamaannya ada nanti. Kemudian kalau jamaah bagaimana? Wa jama'atihim organisasi. Mungkin ada organisasi NU, Muhammadiyah. Ada juga di syarahnya itu maksudnya di sini adalah jama'atihim ini adalah sholat berjamaah. Jadi di antara keutamaannya orang yang bermasyarakat ya bisa sholat berjamaah. Kalau uzlah menyendiri kan tidak bisa sholat berjamaah, orang ada di gunung. Wa masyahidil khair, menghadiri acara-acara baik. Ya mungkin pengajian, mungkin majelis zikir, ya, nariaan atau yang lain. Wa majalisil ilmi, datang ke majelis ilmu. Ini juga ya pengajian juga. Mungkin rutinan di mana saja wis pokoknya majelis ilmu. Wa majalisiz zikri, majelis zikir. Kan banyak sekarang itu majelis zikir, majelis sholawat dan lain sebagainya. Silakan, itu keutamanya ada. Tapi dengan syarat ya. Semuanya ini tempat-tempat seperti ini dengan syarat jika di dalamnya tidak ada maksiat maka sunnah datang. Kalau di dalamnya ada maksiat maka sebaiknya tidak datang walaupun isinya itu adalah pengajian. Loh emang ada pengajian maksiat? Banyak. Jangan dikira ada banyak. Kadang acaranya pengajian umum dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian begitu. Isinya mencaci maki, ngerasani, yang ceramah ya sorbanan, ya jubaan, tapi isinya mencaci maki, caci sana, caci sini, nantang sana, nantang sini. Apa ada? Banyak. Coba lihat di YouTube itu, banyak sekali itu. Jadi isinya memang apa? Acaranya pengajian Maulid Nabi, kemudian acara Nuzulul Quran, tapi isinya itu penceramahnya caci maki sana sini. Oh, ini enggak usah datang. Namanya ini pengajian provokator ini. Enggak usah datang. Siapa aja wis yang ceramah kalau enggak gitu. Apalagi menggoblok-goblokkan pemerintah. Hanya dirinya sendiri yang pintar, yang lain goblok semua. Tidak usah datang ini. Jelas ya provokator ini. Pulang dari tempat itu hatinya bukan makin tenang, bukan makin baik, tapi semakin saling membenci sesama antar umat Islam. Saling membenci sesama Indonesianya sendiri. Tidak usah datang itu. Itu yang kelas keras. Ada yang pengajian yang kelas tidak keras. Ngerasani ya, ngerasani sana, ngerasani sini.
Nggak usah datang weh. Walaupun itu majelis zikir, majelis pengajian atau apalah, nggak usah datang. Sebaiknya nggak usah datang. Kan ada wis sudah ya. Oh, kalau kiai ini begini ya. Kalau kiai ini begini. Ya tinggal tengeri wis. Kalau caci maki suka menghina enggak usah datang. Enggak usah datang. Saya yakin keluar dari situ hatinya itu bukan tenang. Pasti benci sana benci sini yang enggak sama dengan kelompoknya. Merasa paling suci itu bid'ah lah, syirik lah. Abanti tok bersih. Jadi seolah-olah itu hanya dirinya sendiri yang paling benar dalam memahami agama. Yang lain disalahkan semua. Ada juga ya orang itu pingin rame di Facebook atau di YouTube itu nyenggol kelompok sebelah. Nyenggol kelompok sebelah biar rame. Setelah rame kan bisa jualan di situ. Ada yang begitu. Orang ini ya. Jadi ingin jualan laris, kemudian nyenggol organisasi lain yang tidak sama pahamnya. Ini bid'ah, ini langsung kan ramai di bawahnya itu, sembarang. Kemudian ada link jualannya. Nah, yang begini ini kadang merasa paling suci loh ya. Jadi ngajak orang atau karan, tapi intin tinggal rame ajualan. Itu timale rame, malah jualnya apa? Paju. Ada yang begitu itu. Dan yang begini ini sok suci, heran saya itu. Orang begini ini biasanya kurang ngaji, kurang ilmunya. Sudah merasa sok suci. Jualan di tempat ketika orang banyak berdebat, bertengkar bahkan. Bertengkar di medsos. Tidak usah tidak usah diikuti pengajian kayak gitu itu. Pasti isinya itu panas terus. Kemudian wa'ya di maridihim, di antaranya bermasyarakat adalah menyambangi orang sakit. Kalau ada orang sakit mungkin tetangga atau teman nyambang. Tapi kadang ada orang itu anggaplah tokoh itu gak sempat kadang untuk nyambangi setiap orang sakit. Karena apa? Karena dia lebih banyak melayani masyarakat hingga dia lupa kadang tidak nyambangi orang lain, teman atau tetangganya. Bukan disengaja, biasanya begitu. Banyak ini tokoh-tokoh yang penting yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat itu sampai lupa tidak nyambangi orang sakit. Ada yang begitu, ada yang memang banyak letak kenceng, ada. Tapi sebagian orangnya itu tokoh itu baik, memang berhati-hati, tapi kadang tidak sempat untuk nyambangi. Tapi paling tidak umpama ada orang sakit ya nyambangi. Umpama ini tak sempat si tokoh itu udah menyambangi, ya mungkin ada uzur sampai beres. Sampai beres. Banyak begini ini. Jadi rencananya itu si tokoh ini mau menyambangi cuman gak sempat. Ada keperluan ini, kemudian ini yang lebih penting. Akhirnya yang sakit itu sampai sembuh. Ya perlu dimaklumi lah. Sampai beres ya. Wa huduri janaizihim, di antara lagi bermasyarakat menghadiri janazah. Ya kalau ada orang meninggal dunia ya ikut, paling tidak ikut tahlilan lah, ikut tahlilan. Tidak bisa ngikuti jenazah ke kuburan, ya paling tidak tahlilan. Jangan full ya, sudah tidak ikut, nggak nyelawat, nggak ikut ngantarkan jenazahnya, tidak tahlilan lagi. Nah, ini ya jangan sampai begitu, paling tidak ikut tahlilan atau semalam. Dan begitu juga ya ini para warga dimanapun yang berada, waktu tahlilan itu kan macam-macam. Ada yang setelah maghrib, ada yang setelah isya. Di desa-desa manapun itu beda-beda. Ada kebiasaannya setelah maghrib, kalau di Solo Besuki setelah maghrib. Nah kekurangannya kalau tahlilan setelah maghrib, kebanyakan tokoh-tokohnya itu gak ikut tahlilan. Karena apa? Karena ngajar anak santrinya. Itu kekurangannya. Jadi para tokoh itu jarang tahlilan.
kadang tidak tahlilan sama sekali. Iya serius, karena apa? Ya karena tadi sibuk ngajarnya, kadang juga sibuk yang lain. Ini kekurangannya kalau tahlilan setelah maghrib. Kalau di Sumberjo itu setelah Isya. Jadi tokoh-tokohnya itu banyak yang hadir karena apa? Sudah selesai ngajar. Nah, yang di Selo Besuki harus memaklumi karena memang habis maghrib. Habis maghrib itu waktunya kiai-kiai, ustadz-ustadz itu ngajar. Jadi banyak yang nggak datang. Kalaupun datang mungkin sekali. Kadang nggak tahlilan sama sekali. Nah gitu. Harus dimaklumi. Kalau digeser ke Isya biasanya kerjanya sekeridu. Malam gelu. Serak Quran. Nah karena mele. Gitu katanya begitu. Kalau ditaruh setelah Isya lebih aman. Lebih aman. Jadi para ustadz, para tokoh itu insya Allah lebih banyak yang datang. Karena sudah selesai ngajarnya. Begitu. Beda orang, beda budaya, dan beda kebiasaan. Wa muwasati muhtajihim. Di antaranya bermasyarakat itu membantu orang yang lagi butuh. Orang kebutuhannya itu kan banyak, ada yang butuh soal keuangan, ada yang ingin dibantu soal gotong royong kok ngangkok ya. Ada yang kebutuhannya macam-macam wes. Keluarganya lagi berantakan, ingin bantu tolongin omong. Nah, kan begitu ya, tolongin berbicara. Pokoknya bantu masyarakat orang lain yang sedang membutuhkan. Tapi yang kebanyakan itu di masyarakat itu yang paling banyak kebutuhannya adalah soal kebutuhan hidup. Itu yang paling banyak. Paling bantu banyak begitu, paling banyak pahalanya. Wa irsyadi ahlihim. Wa irsyadi jahilihim. Mengajar orang yang bodoh. Yang orang yang awam-awam diajar. Mau tidak mau pokoknya saya mau ngajar. Begitu namanya di antara keutamanya bermasyarakat. Nanti ada yang mau, ada yang enggak. Ya begitu. Pokoknya ngajar untuk menghilangkan kebodohan di masyarakat. Udah ada bayarannya. Tidak usah tanya bayarannya. Kalau memang niat lillahi ta'ala tidak usah niat bayar. Apa? Pikir-pikir bayaran. Mau dibayar, monggo enggak dibayar ada apa-apa terus. Jadi semangat untuk mengajar orang awam itu adalah niat yang baik, baik itu dibayar atau tidak tetap semangat. Mau sedikit yang belajar atau banyak tetap semangat. Nah ini adalah orang yang pilihan. Biasanya kan enggak. Kalau banyak bayarannya rajin, kalau sedikit gak kia. Tadi noro aki bayaran, bayar nyadet, ngajar nyadet kia. Ini ngajarnya kurang sip nih. Atau ngeri kalau kondangan di sana itu biasanya sedikit umpamanya. Kalau yang di sana banyak, akhirnya yang undang yang sedikit itu pertama yang undang. Kemudian ada yang ngundang lebih banyak biasanya. Yang sedikit ngasihnya itu ditunda ya, tidak didatangi. Apa ada begini, terkenal kiainya itu. Saya kok sampai begitu ya. Jadi yang ngundang itu biasanya ngasihnya biasalah normal. Kemudian yang satunya yang biasanya banyak itu belum ngundang. Itu yang ngasih normal itu digagalkan. Padahal masih berhadapan itu. Ditanya akhirnya, sudah diundang kiai yang ini? Belum. Gungkoronyan pikiran ketengonjeng gitu loh. Jadi si ada nih yang sudah ngundang duluan itu dicoret. Oh maaf saya tidak bisa yang ini. Padahal sudah ngelingkari untuk bisa hadir. Setelah masuk, ambil kalender, keluar. Aduh saya maaf tidak bisa. Kemana? Ke sini. Sudah diundang? Belum. Saya, loh gimana orang ini? Itu mubalik terkenal itu, terkenal sekali. Nah di sini ya, makanya itu saya sudah sering mengatakan, insya Allah lebih mulia itu ustadz-ustadz yang ngajar ngaji itu, serius ya. Ngaji langgaran itu, monggo Allah Taala lah ya, menurut Allah Taala. Karena dia kan kadang memang tidak cari bayaran itu, memang ingin mencerdaskan, bahkan berkorban itu.
untuk bayar listrik, IKTB. Iya, bangun musala, IKTB. Serius, banyak ya tokoh-tokoh kiai-kiai itu mengatakan yang lebih mulia itu justru yang ngajar alif ba ta itu. Itu dasar itu, pahalanya ikut semua itu. Mau ngaji mana pun karena dia ngajar alif ba ta itu kebawa terus itu kebaikannya. Kalau yang ngajar kitab-kitab besar kan sudah besar. Tidak semuanya diamalkan. Tapi kalau alif ba tak pasti diamalkan. Paling tidak Fatihah di dalam sholat. Terus ngikut itu. Pahalanya banjir itu. Kalau yang ceramah-ceramah banjir berkatnya kun koro begitu ya. Tapi kalau yang begini ini banjir pahala itu. Karena alif ba ta itu semuanya pasti dipakai itu. Fatihah dipakai, kulhu dipakai, sholat dipakai. Alif ba ta itu kan semuanya itu. Makanya saya sering mengatakan Kiai Langgaran itu insya Allah lebih mulia di sisi Allah daripada yang kiai populer terkenal itu. Karena pahalanya banjir terus itu. Ya apa tetap dapat itu. Kan pahalanya alif ba ta itu di Fatihah juga ada. Fatihah sehari dibaca berapa kali? Sholat 5 kali. Berapa kali itu? 17 kali mungkin itu. 17, iya kurang lebih ya. Belum kalau tahlilan, belum kalau acara yang lain wis. Jangan diremehkan guru Langgaran itu ya, serius ini. Kemudian wa ghairi dzalik dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang lainnya min masalihim dari beberapa kegiatan yang baik. Liman qadara 'alal amri. Oh, ada juga. Liman qadara 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari, dan juga kalau yang mampu ya, yang mampu ini kelas tokoh ini sedikit-sedikit amar ma'ruf nahi munkar, ngajak kebaikan dan melarang keburukan. Dan kalau mengajak kebaikan itu resikonya tidak ada, sedikit kalau ada. Ayo jamaah, ayo pengajian, ayo kita zikiran, itu sedikit resikonya, paling-paling ditolak ya. Nah, tak langkong seporana tidak bisa ikut. Paling-paling begitu. Tapi kalau nahi mungkar, banyak musuhnya ini, banyak musuhnya. Tidak boleh gini ini, haram. Apa kok? Nah, kan begitu. Saya masuk neraka kering kok benih kaki. Nah, kan begitu. Resiko kadang yang kemoso ya. Malah harus ngurus orang yang meloloh, urus saban TV. Ya, makanya orang sekarang dakwahnya itu lebih suka ngajak-ngajak kebaikan. Kalau nahi mungkar itu jarang, ada perzinahan, ada pencurian, ada maksiat, buka aurat, berani melarang. Kira-kiran sih ngelarang. Buka aurat tidak boleh, haram. Cereng tampokang TV. Dibuka TV kan apa jangan kok. Tahu lah resiko ya. Makanya tokoh yang gencar nahi mungkar ini pasti banyak musuhnya. Jangan korupsi umpamanya hulung ya. Hulung ya macam-macam. Tak nyalon boleh itu tak tentu ya. Hulung enggak ada ya. Wa qama nafsahu 'anil idza wa sabara 'alal adza, dan juga menahan diri untuk menyakiti orang lain dan sabar ketika disakiti oleh orang lain. Aduh, letih apa dah begini ini soal nafsu ya. Jadi kita ini sebaiknya jangan ketika bermasyarakat jangan suka menyakiti orang lain, dan ketika disakiti orang lain harus sabar. Ini yang sip, ini yang sip. Boy tak bisa harga diri. Aku harga diri melolo boy. Saya ngomong ya. Harga akhirat tidak ada. Nah, makanya harus saling memaafkan. Dan kalau bisa jangan saling menyakiti. Ini diantara keutamanya bermasyarakat. Cukup sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.